Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, puji dan syukur mari sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah terus tambahkan nikmatnya kepada kita dan kita semua mampu mensyukuri nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Kali ini kita akan berbicara tentang hakikat puasa. Dalam terminologi fikih, puasa itu adalah al-imsaku 'anil mufattirat. Menahan diri dari seluruh yang membatalkan. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Mulai dari munculnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Jadi kita menahan seluruh yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa secara fikih adalah satu, makan dan minum secara sengaja. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita lagi puasa makan dan minum tanpa sengaja? Dalam hadis disebutkan itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita karena belum terbiasa puasa, tiba-tiba pagi-pagi cari minuman di kulkas kita, lalu kita minum, lupa dalam keadaan puasa, maka itu tidak membatalkan, asal begitu ingat langsung stop. Atau ibu-ibu begitu datang ke tempat meja makan masih ada sisa bergedel kemarin atau semalam dicoba, atau tempe goreng dan seterusnya, kemudian ingat, stop. Begitu ingat, stop. Selama tidak ingat, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian juga yang membatalkan puasa adalah muntah secara sengaja. Kalau muntah tidak sengaja juga tidak batal. Bagaimana orang muntah tidak sengaja? Umpamanya ibu-ibu muda yang hamil muda, yang sering mabok, itu seringkali mungkin bisa muntah. Yang sengaja, kita udah tahu tempat situ tempat sampah yang baunya menyengat. Kalau kita lewat dari situ kita nggak kuat, pasti akan muntah. Kita lewat juga dari situ nggak pakai penutup mulut, kemudian kita muntah, itu namanya muntah dengan sengaja. Tapi kalau muntah tidak sengaja, itu tidak ada masalah. Berikutnya yang paling penting dalam puasa, saudara-saudara sekalian, adalah kita harus tahu tentang rukunnya. Rukun puasa itu yang pertama niat. Nah, untuk puasa wajib, niatnya itu harus setelah maghrib dan sebelum munculnya fajar. Makanya ada tradisi di masjid-masjid kita setelah usai tarawih dan witir dibimbing itu niat puasa. Itu bagus supaya kita ingat. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah tidak harus sebelum fajar, karena Rasulullah SAW pernah sekali waktu dia cari sarapan, bertanya kepada istrinya, kemudian kata istrinya tidak ada sarapan. Rasul langsung mengatakan kalau begitu saya puasa. Jadi kalau untuk puasa sunnah itu boleh niatnya setelah pagi hari. Tetapi kalau puasa wajib itu harus sebelum fajar. Kita niat puasa esok hari, puasa Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua rukunnya itu menahan diri dari yang membatalkan. Tadi sudah kita sebutkan yang membatalkan ibadah puasa secara fikih. Tetapi ada ibadah-ibadah, ada perbuatan-perbuatan yang secara fikih tidak membatalkan puasa tetapi menghabiskan pahalanya. Apa itu? Yaitu kalau kita lagi puasa kemudian kita memaki-maki orang. Makanya ada hadis Rasulullah SAW bersabda, kalau ada orang yang memaki kita lagi puasa, kita harus katakan falyakul inni shaim. Saya sedang berpuasa, jangan terpancing untuk memaki-maki orang lain. Ada lagi riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ada orang yang berpuasa itu tidak lebih dari sekedar meninggalkan makanan dan minuman. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Kenapa? Karena tidak ada nilainya. Makan dan minum dia tinggalkan, tetapi dalam waktu yang sama dia tidak bisa mengekang dirinya dari hal-hal yang dilarang. Umpamanya dia memaki orang, umpamanya dia berghibah, kan paling enak itu kita menggunjing orang. Ya Bu ya, ya Pak ya. Jadi kalau kita zikir sebentar saja rasanya sudah capek, tapi begitu kita menggunjing orang 2 jam itu tidak terasa, apalagi menggunjingnya sambil belanja sayuran. Bukan begitu ibu-ibu? Karena itu harus hati-hati. Di bulan Ramadan ini
Rasulullah SAW juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang sedang beriman, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Jangan habiskan pahala puasa kita karena kita tidak bisa mengendalikan mulut, lisan, dan seterusnya. Semoga Allah berikan kita kekuatan dalam puasa ini, bukan saja bisa menjaga dari hal-hal yang membatalkan, tetapi juga yang bisa menghabiskan pahala puasa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.